Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat. Lapar Pak? Alhamdulillah. Tahan sedikit ya, makannya nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah Isra Mi'raj Majlis Ta'lim Pondok Pesantren Maslakul Iman, wabil khusus Ketua Pesantren, Ketua Majlis, Mudir Am-Ma'had, Sahibul Fadilah Bapak Kiai Haji Aminna Abdurrahman bin Jaddina Haji Sarbini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan, panjang umur, berkah hidupnya, bertambah rezekinya, bertambah santrinya, bertambah jamaahnya, tambah istrinya. Yang diamin Pak. Atuh aja atuh ah. Maksud saya bertambah solehah. Sekarang kan udah solehah nih, saya punya bibi. Jadi tadi ditaminin, didoain biar bertambah solehah. Amin ya robbal alamin. Kena kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri yang mana saja, wanita muslimah yang mana saja matat, meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, sedangkan utawi suaminya meredoi kepada istrinya, dakhalatil jannah, dijamin sama Rasul masuk syurga. Mudah-mudahan istri kita solehah semua, amin ya robbal. Kalau kurang solehah kawin lagi Pak, itu kuncinya. Kita kawin ini berapa kerupuk, insya Allah dandan, to'at, santun sama suami, betul ya robbal. Hadratul Mukarram guru kita Sahibul Azzah Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Ini Zainal Abidin, saya juga Zainal, yang sama Zainal Abidin. Jadi kita Zainal Abidin kuadrat pakai hek. Mudah-mudahan di surga ketemu lagi, amin. Doain biar sehat panjang umur, amin. Hadratul Mukarram Mamanda Ustadz Nasruddin, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur. Sekarang usianya udah hampir 70. Jadi saya punya mamang paling tua ini udah dari keluarga ibu. Yang lain udah nggak ada lagi, pada meninggal dunia. Tinggal 3 mamang saya, Ustadz Nasruddin, Ustadz Abdullah, terakhir Kiai Haji Abdurrahman. 3. Mudah-mudahan 3 ini sehat terus, panjang umur, kalau bisa sampai 100 tahun. Jangan tawa kamu Pak, 100 tahun tawa. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, salah seorang sahabat yang mempunyai gagasan ya menggali parit waktu perang Khandaq.
itu usianya 250 tahun. Wa fi riwayatin 300 tahun. Tapi kaul yang paling asyhar, yang paling masyhur 250 tahun. Paling tinggi itu usianya para sahabat, di antara para sahabat besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidina Anas bin Malik 120 tahun. Anaknya Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an yang bernama Sayyidatina Asma, itu usianya 100 tahun, Pak. 100 tahun pendengarannya, matanya, memori otaknya itu bagaikan usia 25 tahun. Kagak pikun, kagak budek, kagak tuli, dan juga ingatannya bagaikan usia 25 tahun. Itu keberkahan Al-Quran. Karena wiridannya Sayyidatina Asma binti Abi Bakr Siddiq, wiridannya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hobi membaca Al-Quran. Amin. Hadratul Mukarram, guru kita Pak Haji Syamsuddin, Hadratul Mukarram Sahibul Fadilah Ustaz Rafi'uddin Kiai Hasbullah Mukarram Sahibul Azzah Ustaz Al-Haj Ahmad Qasasi, Hadratul Mukarram, banyak sekali ya Ustaz-Ustaz. Mohon maaf yang tidak saya absen satu persatu, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Bapak RT, Bapak RW, ada Bapak RT? Kita doain mudah-mudahan Bapak RT menjadi lurah. Langsung di Kalimantan ya. Ya, ibu kota di Kalimantan ya. Jangan jauh-jauh teh ah. Doainnya di lurah sini aja ya, amin. Kalau doa kita doain lagi di luar Kalimantan tadi kawin lagi. Kejauhan soalnya ya. Mudah-mudahan sini yang dekat, amin. Ya Robbal, mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW panjang umur, Bapak Lurah panjang umur, sehat selalu, amin. Para hujjaj, para hadirin, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, yang mohon maaf tidak saya chat satu persatu, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa takjub dan hormat kami semua. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Isra Mi'raj ya. Sebenarnya saya sambutan atas nama Sohibul Bait. Cuman tadi bisik-bisik guru kita ya, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman, penceramahnya belum hadir. Jadi sambutan ongko, mau izo ongko. Jadi double tuh ya. Ingetin tuh panitia. Sambutan ongko, mau izo. Jadi berapa ongko? 2 ongko. Oh 2 ongko jadi berapa tuh? Paham dah panitia ya? Saya mah Sohibul Bait, bercanda. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini Allah memanggil Nabi Abdun. Saya nggak bahas subhana, nggak bahas asra, mempersingkat waktu. Insyaallah kita sama-sama kaji pada malam hari ini bi abdi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengatasnamakan Nabi Muhammad. An-Nabi Muhammad itu ada wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad Rasul Nabi. Ya ayuhan Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi tak kala Allah memberikan peristiwa yang begitu sifatnya supra-rasional, yang tidak bisa ditalar dengan akal dan otak manusia, sehebat apapun tuh manusia, seinsinyur, seprofesor apapun tuh manusia, karena Isra Mi'raj adalah di luar akal manusia. Tapi Nabi asra bi abdihi, hambanya, memakai lafaz abdun, tidak bi rasulihi,
tidak binabiyihi ataupun bi Muhammadin Rasulullah, tapi binabiyihi asra bi abdihi, dengan hambanya. Nabi besar yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini menandakan bahwasanya begitu hebat talaqi dan tanazzulnya, pengorbanan dan pendekatan diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi mengisra dan mi'rajkan. Nabi begitu banyak tantangan, godaan dan rintangan, bahkan Nabi diusir dari tanah kelahirannya Makkah. Langsung Nabi pabur ke Taif. Di Taif pun Nabi diusir lagi oleh keluarganya. Makanya di situ bi'abdihi, karena saking betapa tawaduknya baginda Rasulullah, betapa mengabdinya baginda Rasulullah, talaki, taraki dan tanazzulnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya tuh huruf ba titiknya ada di mana Pak? Ada di bawah. Bapak senang yang atas apa senang yang bawah? Hah? Waduh, namanya kayaknya singkat juga di ceramahnya. Kalau ngomong bawah mah, kalau saya dua Pak, atas seneng, bawah seneng. Sebab kalau sama yang bawah doang repot juga yang atas. Kalau main atas aja yang bawah repot juga. Makanya kita pakai ganda, atas dan bawah, bawah dan atas dan bawah dan atas dan bawah dan, nah udah apa? Terus ini terus. Duren. Ini ba tuh titiknya di bawah. Jadi huruf hijaiyah tuh yang ada titiknya ba. Titiknya di mana Pak? Ada berapa? Ta titiknya ada berapa? Sa titiknya ada berapa? Jim titiknya di mana? Ho titiknya di mana? Zal titiknya di mana? Z titiknya. Ayo kita ngitung titik aja. Kita mau ceramah Isra Mi'raj aja ngitung titik. Z titiknya di mana? Shin titiknya berapa? Berapa? 3. Dot titiknya di mana? Zo titiknya di mana? Gin titiknya di mana? Fa titiknya di mana? Kop titiknya di mana? Ya titiknya di mana? Tuh jadi 14 huruf hijaiyah yang mempunyai titik. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 101.380 titik. Benar-benar gitu? Belum. Itu secara manual, hitung dan pulang ya. Kita kalau udah hitung laporan. Ustaz sudah ngitung nih berapa? Aku keda kebanyakan. Itu ada 101.380 titik. Jadi abdun ba tetapnya di bawah. Sekarang dijadikan tasnya abdaini, tetap saja ba titiknya di bawah. Jadikan jama' abidun, tetap saja titiknya di bawah. Dijadikan al-amsalatul mubalagho abbad, tetap saja titiknya di bawah. Jadi bertanda bahwa Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala peristiwa yang begitu sifatnya suprarasional, Nabi memanggilnya bi abdihi. Kenapa? Satu, Nabi itu adalah sangat tawaddu, sangat rendah hati. Orang yang kepingin mi'raj, orang yang kepingin naik derajat, dasari yang pertama secara filosofinya adalah tawaddu. Hebat kayak apapun tuh manusia, ilmunya tinggi, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tajwid, ahli fikih, tapi kalau dia takabur, sombong kepada manusia, kepada tetangga, kepada saudaranya, niscaya orang itu tidak akan bisa dimi'rajkan oleh
Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita boleh nggak sombong? Boleh nggak kita keras? Boleh nggak kita keras? Boleh, tapi pada tempat yang tepat. Kalau bapak-bapak nih kalau lembek terus di kamar repot, tapi harus keras. Pak, di kamar harus lembek apa keras? Lu bukan lotong masih kecil ya. Lu bapak Ntar gue lulus 10 tahun. Ntar lu mah 20 tahun lagi, 30 lu baru ngerasain dan keras apa lembek. Bapak ya, yang udah paham. Itu harus kita rasakan, harus keras sekali-sekali. Tapi kerasnya ini adalah mengkritisi di dalam hak. Bukan keras itu membuat konflik kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Nabi Musa alaihissalam kritis dia. Orang yang sering komplain, Nabi Khidir dikomplain, Rasulullah Isra Mi'raj juga dikomplain. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sembahyang 50 waktu. 50 waktu 50 rakaat. 50 rakaat. Nabi Musa protes, ya Muhammad, umatmu itu kecil-kecil. Umatmu itu kecil, tapi ambaknya gede. Berasa ya tawa. Iya Pak, emang kita begitu lagunya ya. Orangnya kecil, ambaknya gede. Umatku besar Muhammad, ambaknya enggak gede. Sabar, tapi enggak mampu, enggak kuat. Apalagi umatmu. Perintah tuh 50, 45, 40, 45, terus bilangan 5 sampai ke 5. Waktu itu Nabi pun masih diprotes oleh Nabi Musa alaihis, minta kurangin lagi, jangan sampai 5 waktu. Mungkin kalau Nabi protes lagi sama Allah, minta lagi, kita gak sembahyang sehari semalam nih. Untung alhamdulillah cukup sampai di situ. Itu Nabi Musa kritis, komplain itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman protesnya, komplainnya, kritiknya untuk membangun, bukan kritik yang menjatuhkan, menghujat kepada pemerintah, menghujat kepada ulama, menghujat kepada kiai, menghujat kepada habaib, bukan. Tapi kritiknya itu adalah bil haq, dengan jalan yang benar, dengan jalan yang hak, bukan dengan jalan mengkritisi yang menjadi konflik antara suku, antara golongan, antara kiai dengan kiai, antara umarok dengan rakyatnya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tawaduknya. Makanya bi'abdihi, memakai lafaz bi'abdihi. Sehingga dengan bi'abdihi ini Allah memberikan kepada baginda Rasulullah ini siddiq, shadiqul masduq, orang yang paling benar. Sehingga dalam Quran itu ada mukhraja sidqin, ada mudkhala sidqin, ada qadama sidqin, ada lisana sidqin. Keras dan lembut. Kalau lisana sidqin itu diridhoi Allah Subhanahu. Tapi ketika Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Ibrahim, beda lagi karakternya. Karena Nabi Allah Ibrahim itu awwahun halim, orangnya lembut, orangnya halus. Ini Nabi Allah Ibrahim adalah ruhunnya para nabi. Makanya Rasulullah itu anittabi' millata Ibrahim hanifah, disuruh ikuti syariat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak diperintahkan untuk mengikuti Nabi Adam, Nabi tidak diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti dan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Allah Ibrahim tuh ruhunnya dan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah bin Abdullah
Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud yuqalu Udan bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Nishjub bin Banat bin Nabi Allah Ismail bin Nabi Allah Ibrahim bin Tarih wa huwa Azar bin Nahur bin Sargu bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Shaleh bin Arfahshaj bin Syam bin Nabi Allah Nuh bin Lama bin Madkushalah bin Akhnu wa huwa Idrisun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala min bani Adama uqtan nubuwata wa khattabil gharam. Nabi Allah Idris orang yang pertama dari Nabi Bani Adam yang diberikan kenabian dan pandai menulis. Sampai sekarang kita bisa menulis. Itu warisan Nabi Allah Idris alaihi bin Yawm bin Mahlayil bin Qaidan bin Yanish bin Shish bin Abina Adam alaihi salam huwal abul basar wa alaihimus salam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Amin ya robbal alamin. Sampai Rasulullah tuh sampai ke Adnan, sampai ke Ibrahim, sampai turunannya ke Nabi Adam alaihis salam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pakainya dia datang. Hah? Masih terus ini? Aduh, lumayan juga. Terus Pak. Masih di jalan pakaiannya, kita doain ya, biar berkah selamat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di 7 lapis langit, Rasulullah melihat Nabi Allah Ibrahim sedang duduk nyantai min babil jannah, di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mur ummatan, wahai Nabi Muhammad, perintahkanlah umatmu, fal tuksir la haula wala quwata illa billahil, perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim min girasil jannah. Inna ardaha thayyibatun wasi'atun, sesungguhnya tanaman surga itu tanahnya thayyibatun, tanahnya itu baik, tanahnya itu cakep, indah, wasi'atun, luas. Itu kita disuruh baca. Kalau kita kepengen nanti di surga, punya taman surga, punya kebun yang luas, disuruh baca, banyakin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca tuh la haula. Kita saya mah kepinginnya bacaan wiridan la haula wala quwata, kepingin banyak rezeki, kepingin banyaknya kita punya kontrakan, kepingin punya mobil yang baru. Apakah bisa kita baca la haula? Jangankan cuma mobil, jangankan cuma kontrakan, jangankan cuma tanah, taman surga saja, kebun surga saja yang thayyibatun wasi'atun, yang tanahnya indah, bagus dan luas, dapat dibeli, dapat dikuasai kepada orang yang membaca la haula wala quwata illa billah. Saya mah istri saya banyak ambeknya, istri saya banyak adatnya, kurang solehah Pak Haji. Bisa nggak kalau saya baca la haula dan istri saya solehah? Bisa. La haula wala quwata illa billahil. Tapi sabar Pak, yang namanya perempuan mah memang tabiatnya beda, kayak sama laki-laki jauh beda. Kalau perempuan mah nggak boleh waliin anak, perempuan mah kagak boleh jadi khutbah Jumat. Tapi bapak-bapak boleh, bapak-bapak jadi walinya anak, nikahin boleh. Makanya Allah ciptakan tuh beda.
karakternya, tenaganya, sifatnya beda. Makanya kita harus betul-betul menguasai dan bisa memahami karakter kita punya istri. Kita saja nih, kita punya istri, waktu kita masih bayi itu haulaini kabilaini, cuma 2 tahun kita sempurna, masih nyusu sama ibu, betul? Perempuan nyusu sama ibu waktu bayi berapa bulan? 2 tahun. Laki-laki 2 tahun, perempuan 2 tahun, stop di sapi. Sampai sekarang kagak nyusu-nyusu. Tapi bapak-bapak dari 2 tahun sampai sekarang masih nyusu. Betul. Saya mah yakin banget no, ya, guru kita Hadratul Mukarram Pak Haji Abdul Rahman pasti masih nyusu ya. Sampai gini hari masih nyusu. Kalau saya jadi kiai dilarang sama Allah, dilarang sama Nabi, kiai kagak boleh nyusu, kiai nggak boleh kawin, mendingan saya berhenti jadi kiai. Lah panas pak, rambut botak, ya enggak? Makanya kalau kiai bini 1, 2, 3 maklumin, jangan diomongin, doain, maklumin. Kenapa? Emang kiai mah mainan itu doang, kagak ada lagi. Bawa pagi-pagi bisa naik motor, saya lihat-lihatan, sore bisa naik motor, malam bisa ada depan panggung. Masa kiai lagi depan panggung lagi goyang-goyang? Nggak mungkin dong. Makanya kiai mau pulang, masa pulang mainannya itu lagi, jarang pakai sempak, pakai kolor doang, itu lagi. Ya wajar, karena memang kiai mainannya seperti itu. Kita doain kiai-kiai kita biar dirinya atuh aja. Kecuali saya, doain dan nambah lagi ya Robbal. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya doain loh anak-anak remaja ini ya, subhanallah luar biasa nih gagasannya, Isra Mi'raj masya Allah ya, ada tenda dan lain sebagainya. Saya doain mudah-mudahan ya biar sukses urusannya, biar dapat pekerjaan yang maslahat. Selamat datang guru kita Mamanda Hadratul Mukarram Pak Haji Dr. Andas Muslihuddin bin Durtina Pak Haji Muhammad Samad. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat terus, panjang umur, gagah terus, biar gagah terus ya. Kalau dia gagah kan insya Allah ulang ngetannya cepet. Ntar dia ke masrik, ntar ke maghrib, ntar ke masrik. Amin ya robbal alamin. Kalau kiai mah pak ustadz memang wajib kita doain biar sehat panjang umur. Kalau kiai udah kagak ada, ustadz kagak ada, repot kita kalau pada mati. Sampai menahlilin, ya enggak? Sampai menyolatin, nyolatin sih bisa aja. Tapi kan kalau nyolatin mah kiai insya Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, sungguh yang takut ya kepada Allah min ibadihi, di antara hamba-hambanya Allah, al ulama'u, para ulama yang arif billah, yang solehin. Amin ya robbal. Jadi doa dikabul untuk usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allah, masya Allah, malaikat turun semua mengampuni dan merahmati kepada mayit. Amin ya robbal alamin. Doain udah guru-guru kita semua, kiai kita pada sehat panjang umur, amin ya Allah ya robbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang mudah, doain lagi yang belum nikah mudah-mudahan dapat istri yang solehah. Yang udah nikah mah jangan tong ya, atuh aja tong ribet. Tanya guru kita nih pakai Muslihuddin, ribet dia, ribet banget ini dia, emang gak ribet, cuman emang enak ya, ribet tapi enak. Cuman ribetnya masya Allah pusing ya, jalan sono keringetan, jalan sini keringetan, diomelin di sini. Tapi sekarang kiai yang udah ada penakluknya dia, ya enggak? Kata dia tadi tuh, saya datang sono dicium, datang sini dicubit, dicium. Ya itu doa insya Allah tuh anak-anak remaja yang tong ya,
dapat yang solehah, yang mudah dong ya, yang mudah, yang solehah, yang cantik, yang beriman, yang bertakwa. Jadi lo kalau minta doa tuh sama Allah, minta yang begitu, ya Allah jodohkan kami ya Allah kepada wanita yang solehah, yang muda ya Allah, yang cantik ya Allah, yang baik agamanya. Jangan minta kawin doang, ya Allah berikan saya jodoh wanita yang solehah. Bener, dapat sebulan dapat wanita yang solehah, cuman metik. Tahu metik? Nggak ada giginya, udah umur 45. Mending kalau kaya dapat 45, lalu nikahin dapat setahun mati, warisan buat semua, ya enggak? Ini miskin lagi. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah banyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya termasuk girasul jannah. Makanya kata Nabi, wala girasul jannah qala, kata Nabi Allah Ibrahim, la haula wala quwata illa billahil. Dari abid dunya fi sanadihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitabnya dari Nabi, man qala kulla yaumin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin lam yusibhu fakrun abada. Barang siapa yang telah mengucapkan setiap hari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lam yusibhu, maka tidak akan mendapatkan kepadanya si wong opo pakrun abadan, kepakiran selama-lamanya tuh. Masya Allah. Jadi kalau pengen kagak fakir itu banyakin baca la haula wala quwata illa billahil 100 kali. Nah, saya ijazahkan ya. Saya ijazah dari Hadratus Syahina Mama Abdul Kohar. Saya dari ijazah juga dari sepunya Walid Abi Haji Abdul Hamid. Ini saya diijazahkan juga dari Hadratus Syekh Haji Hashim Cengkareng. Suruh baca la haula wala quwata illa billahil. Waktu itu saya lagi sempit banget rezeki, Pak. Sempit rezeki, Masya Allah. Namanya baru pulang mondok, kerja kagak bisa, mau di kantor mau ngapain. Makanya Ki Abdul Rahman dulu pernah diomelin sama engkong ngaji. Kerjaan lo lagi tidur mulu. Bukan udah keluar deh Pak, pakai sepatu, pakai celana, pakai baju putih tangan panjang dimasukin ke dalam, tuh pakai kacamata, rambutnya disisir, sampai depan rumah bingung, gua mau kemana ini kan? Bener Pak, dicerita bukan ngada-ngada. Yang namanya santri, saya juga ngerasain begitu. Balik lagi dia ke tempat tidur aja lagi. Saya juga sama begitu, saya ngadu tuh sama guru, namanya punya guru ya. Mama, hidup perasaan kayak aneh banget, Ma, ini ceritain. Dasar ya enggak, muda-muda bagi dunia, orang Sunda sono dia, ya enggak, Cipanas ngomongnya begitu bahasanya, muda-muda doyan dunia gitu. Ayo dikasih tuh, cuman dikasihnya la haula wala quwata illa billahil azim, tambahin disuruh sembahyang tasbih yang apa tinggal setiap hari, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tambahin la haula wala quwata illa billahil, ditambahin lagi sama dia ijazah, ya Allah ya Latif ya Arhamar Rahimin ultubi masya Allah ya Latif, ditambahin lagi sama dia ya biasal mustagisin gitu. Terus sembahyang tasbih, usolli sunatat tasbih rakaatain lillahi ta'ala. Begitu saya baca ya dalam kitab-kitab hadis, wabil khusus yang saya temukan ya, itu dalam kitab Hilyatul Aulia, itu ada 9 jilid itu ya. Bener di situ ada keterangan ruya bil khobari aidon, diriwayatkan dalam hadis Nabi juga, tidaklah ya turun bil insani kepada manusia muhimun, sesuatu kepentingan, watala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, baca la haula wala quwata salasa mi'ati marratin, itu 300 kali. Farrajallahu anhu, maka Allah akan melapangkan dalam kehidupannya. 300 kali itu Pak, sambil sembahyang tasbih. Kan sembahyang tasbih itu kan wasiat Nabi kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu, wahai ya amma, ya ammi, boleh, wahai pamanku, bayang tasbih jangan apel lepas setiap hari. Kalau nggak kuat 1 minggu, kalau nggak kuat 1 bulan,
Kalau nggak kuat 1 bulan sekali, 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak kuat juga seumur hidup. Seumur hidup sekali nggak mampu juga modar. Modar bin mampus, mampus bin mati, mati bin kocor. Ya. Itu saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Baca dan banyak tasbih kita alhamdulillah jadi tiap Jumat ya, malam Jumat dibimbing oleh guru kita ya, sembahyang sunat tasbih guru kita pakai yang Abdul Rahman Sarbini, doakan ya bila sehat panjang umur amin ya. Terus bimbing kita itu setiap malam Jumat apa sembahyang tasbih. Subhanallah tuh rahasianya. Kita tanya tuh sama guru, kira-kira ini guru, Syekh, Mama, tokcer enggak? Jangan makin ditanya. Taman surga aja kebeli, masa dunia kagak kebeli? Tuh, begitu saudara. Ya. Kebun surga aja kamu mendapatkannya, masa kebun dunia kamu kagak mendapatkannya? Dengan fadilah la haula wala quwata illa billahil 300 kali. Anak muda udah tua nih misalnya usia 25, 30 belum dapat jodoh, coba yang tasbih rajinin. Insya Allah tuh terdatang tuh perempuan menghampirinya. Kagak make minta mas kawin yang gede-gede, minta mas kawinnya saya cukup bang baca tasbih aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enak. Saya terima nikahnya dan kawinnya kepada Neng Maimunah binti Bapak Abdul Rahman dengan mas kawinnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tunai. Salah. Enteng banget enggak? Cuman kata calon bininya, sama rumah tukang mobil gitu. Masa tasbih doang enggak? Lagi enak ntar kita bang malam nanti barunya kayak sedep ini. Jadi harus ada emeng-emengnya juga ya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah datang kiainya? Lah masih belum juga. Ini mah kayaknya amplopnya pindah ini. Ya bercanda sih mah. Bercanda. Nanti kata benar ya alhamdulillah, bersyukur, jazakumullah khairal jasa. Kalau kakek juga jazakumullah khairal. Saya sudah silaturahmi juga ke paman saya udah alhamdulillah banget ini. Saya bisa ketemu kiai-kiai, bisa ketemu ustadz-ustadz, bisa ketemu saudara tuh alhamdulillahirabbil alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah hadir ya? Hah? Alhamdulillah, selamat datang ad-da'i Allah sahibul azza wal fadilah Bapak Kiai Haji Nurul Yaqin, Bapak Kiai Haji Ainul Yakin, Kiai Haji Al-Mukarram Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah sampai guru kita, penceramah kita, maka saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasiran, jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih kepada Habibie Haji Zainal Abidin Hamid atas sambutan dan tausiahnya. Semoga segala ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang pada guru kita Muhtaram Kiai Haji Ainul Yakin.